Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Muhammad Abis Ramadan akan mewawancarai dengan nama Bintang Heri Samudra dan kakak Dewiana. Oke, kali ini saya akan bertanya kepada Abang Bintang dan Kak Dewi. Bagaimana kesan dan pesan udah datang ke sini ngeliat presentasi Pak Franky atau tanggapannya gimana? Kalau menurut saya dengan adanya Bulu Awar ini bang cukup baik ya, apalagi untuk kayak mahasiswa pelajar kayak kami ini, jadi cukup tahu, cukup mengenal juga asal usul Bulu Awar ini dari yang nol sampai yang sekarang, dari yang kilometernya 0 kilometernya gereja ya bang, kalau Iya, nggak salah. di gereja. Gereja ini sampai dari enam orang yang dibaptis sampai sekarang 300 ribuan ya? Ya 300 ribuan sampai sekarang itu cukup juga ilmu yang mahal lah bang yang kami dapat, soalnya Bulu Awar ini nggak semua orang tahu bang. Iya. Betul Ini pun saya Dewi juga baru tahu juga ya Bulu Awar ini, karena kan ada juga kan dari Bang Wondoh juga kenalan juga sama abang juga. Oke. Karena ada orang itu jadinya saya lebih mengenal Bulu Awar ini apa sih. Nah gitulah bang. Oke. Cukup bagus lah, baik lah. Bagus berarti ya. Baik kali bang. Untuk bangunan KKR nih, gimana tanggapannya? Ini apalagi dibangun dengan full bambu ya bang. Kami juga nanti akan dikasih tahu proses pembuatannya, pengawetannya. Apalagi tadi ada pengawetan, baru itu 3D tadi ya bang, Iya, kalau nggak salah. 3D juga. Itu cukup oke lah bang, Oke. menurut saya bang. Oke, untuk Kak Dewi, gimana nih juga kesan pesan tanggapannya? Boleh ke sini? Oh ya, jadi menurut saya ini keren banget sih Bang. Jadi kita bisa selain melihat bagaimana latar belakang dari Bulu Awar ini, yang memang dulunya sempat jaya gitu ya Bang. Kemudian seiring jalannya waktu terkikis, kemudian dengan adanya bangunan ini itu menjadi inovasi kembali, membuat Bulu Awar ini semakin bangkit gitu. Ini mungkin sebagai awal cara untuk kita bisa membangun lagi desa Bulu Awar, karena melihat dari kondisi sekitar yang dimana bambu ini sangat potensi bagi daerah ini. Jadi saya juga sangat luar biasa melihat Bapak Franky gitu ya, luar biasa sekali bisa mencetuskan sebuah ide yang luar biasa, menciptakan bangunan ini. Itu kan ya suatu hal yang memang belum pernah terduga sama masyarakat sekitar. Yang awalnya masyarakat cuma menganggap bambu ini sebagai hama gitu ya Bang, dan ternyata memiliki juta manfaat begitu. Dan bahkan di daerah-daerah lain di luar negeri, bambu ini adalah sebuah bangunan yang sangat unggul gitu kan, mahal, dan kita bisa menciptakannya ini dengan masyarakat, dibantu dengan masyarakat juga. Dan saya juga sangat belajar luar biasa sekali bahwa usaha dari Pak Franky untuk memperbaiki paradigma masyarakat tadi yang menganggap bambu sebagai hama yang tidak bermanfaat, namun bisa mengubah gitu ya, membuat ibaratnya sebuah magic gitu, bisa menciptakan bisa menciptakan sebuah bangunan yang luar biasa ini gitu. Betul. Oke, jadi gak usah lama-lama ya, ke intinya aja. Untuk rating dari Bulu Awar ini, untuk kalian lah berapa ratingnya? Dari 1 sampai 10. Jujur aja. 10. 10. Iya Bang, 10. Oke, berarti 10 nih ya. Iya, karena bentuknya juga unik gitu kan. Kemudian dari bagaimana pemanfaatan tenaga kerjanya dari penduduk sekitar tuh ya luar biasa banget menurut kami. Oke, luar biasa banget ya. Oke, dah intinya aja. Berarti bagus ya intinya. Oke. Selamat sore semuanya, bersama saya Muhammad Firjana Sution. Oke, nama kamu siapa? Nama saya Arius. Nama kamu? Alvira Bang. Jadi aku mau nanya sih, apa sih kesan dan pesan dari kegiatan hari ini? Kesannya sih tetap terus. Ya bagus sih desainnya, tapi yang kurangnya bagian atapnya. Kenapa tuh bagian atap ya? Bagian atapnya kan kulihat semua udah pada keropos, pada busuk gitu. Maunya sih lebih bagus biar kelihatan mantap. Oke, jadi kesannya harus diperbaiki lah atap ya gitu ya. Oke, dari kamu? Dari saya tempatnya overall bagus sih Bang. Karena di sini juga baru pertama ya katanya ya dibangun ya. Jadi ya menurut saya bagus-bagus aja sih. Bagus aja. Apalagi mau dibangun kafe kan nanti kan. Nah, jadi rating dari tempat ini berapa sih dari kalian berdua?
8. 8. Dari kamu? Kalau OE 8,5. Oke, sekian dari wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmaria Sari, Stambuk 21. Kita Stambuk nih kan. Sebelumnya itu kalian perkenalkan diri dulu dong. Kenalin, nama aku Sofia Ranti, Stambuk 21. Perkenalkan, nama saya Raihan, Stambuk 21 juga. Jadi kan kita nih ada studi tour ke Bulawar ya kan. Kalian tadi kan udah ngelihat presentasi Pak Franky juga, ada ngelihat gimana bangunannya. Nah, aku di sini mau wawancarai kalian, ingin bertanya kesan dan pesan kalian apa sih terhadap bangunan ini, dan pertama kali kalian datang ke sini tuh apa sih yang kalian rasakan? Mulai dari siapa ya? Ladies first. Ya. Oke. Mungkin kalau aku ya, pertama itu terpukau sih, takjub gitu kan, karena ngelihat rancangan juga ide ataupun yang disampaikan sama Bapak Franky tadi tuh kan, kayak konsepan rancangannya itu kan luar biasa ya, tuh bener-bener kayak mengaitkan sama arsitektur kontekstual gitu, apalagi ngaitkan sama kayak pembangunan masyarakat gitu, jadi kayak salut banget lah gitu. Udah gitu sih. Oke. Kalau Bang Rehan apa nih kesan dan pesannya? Kesannya di awal kagum karena di dekat Medan ada kayak bangunan bangunan yang berstruktur bambu yang bentukannya yang bagus juga, dan juga masuk ke dalam apa? Awards tadi kan. Iya, awards, terus laman Arc Daily juga. Iya. Itu prestasi kan. Iya, benar. Terus kalau untuk pesan ya? Iya, pesannya apa? Untuk pemerintah sih. Kayak jalan kemari itu tadi jalurnya terlalu ekstrim. Jadi mungkin orang jadi males kemari karena jalannya susah gitu. Mungkin sih. Tapi kalau jalurnya udah bagus kan, jalannya dicor. Kalau Sopi tadi pesannya apa ya? Mungkin kalau pesan ya, untuk apa namanya dari proyek ini gitu kan. Nanti kan tuh ada jangka panjangnya tuh sampai 25 tahun gitu. Ya harapannya tuh dari tim Bapak Franky-nya itu ya tetap konsisten, tetap walaupun kayak dinamika tadi ya, itu kan banyak sampai transportasi ataupun kayak untuk perizinan sama masyarakat itu kan dinamika yang sulit ya. Tapi ya itu tetap konsisten lah, tetap semangat gitu. Apapun dinamikanya tuh tetap dilewatin gitu. Oke. Aku juga mau nanya nih, menurut kalian tuh gimana sih bentuk bangunannya? Baguskah, apakah atau apa gitu? Karena kan di Medan ini kayak tadi yang bilang Mbak Rehan, di Medan ini gak ada gitu bangunan kayak gini, dan kalian juga baru tahu gitu ya kan? Baru tahu, wah ternyata di Medan di Bulawar ada loh bangunan kayak gini dari bambu lagi ya kan? Kita kan sebagai mahasiswa arsitek jadi kayak mikirnya, ini bisa nggak ya kayak gini? Nah, kalau kalian mikirnya gimana nih? Siapa? Udah enggak? Apa ya? Ya aku nggak bisa banyak ngomong juga kok soal ide dari bambu tadi tuh. Pokoknya tuh keren banget sih. Mungkin karena aku juga kurang apa ya? Mungkin wawasannya belum sejauh itu, tapi kayak keren banget sih gitu. Kalau Bang Rehan nih gimana? Keren karena arsitektur dia mengedepankan arsitektur arsitektur berkelanjutan. Jadi bisa terus untuk kayak bisa terus vernakular juga kan, menyatu sama suku juga di sini. Iya, betul. Selamat sore. Izinkan saya untuk menanya teman saya bernama. Perkenalkan, nama saya Rashida Tun Saliha dari Universitas Medan Area. Sekolah saya Hendro Fernando Sirait dari Universitas Medan Area juga. Saya ingin bertanyakan, tadi udah mulai dari KKR, jalan ke nengok villa, nengok ini kafe. Tanggapan kalian atau pesan lah atau kesan kalian setelah datang ke bangunannya, atau ada dari presentasi Bapak tadi? Mulai dari saudara Rashida. Oke, untuk kesannya sih mungkin tadi jauh dari Medan, terus melewati jalan yang mungkin bisa dibilang terjal gitu, tikungannya tajam. Tapi begitu sampai di area KKR-nya,
otak itu langsung refresh, capek yang dibawa dari Medan sampai ke sini itu hilang karena melihat bangunannya yang bisa dibilang sangat luar biasa sekali ya, sangat detail, indah gitu. Kalau dari presentasi Pak Franky tadi mungkin itu sudah cukup menjelaskan gambaran untuk bangunan KAKR-nya ya. Yang didapat itu bahwasannya jika memulai sebuah desain itu tidak melulu harus berbicara tentang fisiknya, tetapi kita harus riset dulu, mengetahui filosofinya seperti apa, maka ketika bangunan itu berdiri, bangunan itu akan bisa bercerita bahwasannya ini itu nggak hanya bicara soal fisik doang, ini itu bicara dari segi alam, dari segi filosofi, sejarah, ataupun dari segi kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar. Terus untuk penggunaan bambu itu merupakan suatu solusi yang sangat membantu masyarakat dan membantu alam juga, karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya sebelum KAKR ini dibangun, bambu-bambu yang mulanya banyak di sekitar masyarakat itu dianggap sebagai suatu limbah atau sebagai suatu hama, tetapi dengan adanya gedung KAKR itu merubah persepsi masyarakat yang ada di sini yang menganggap bahwasannya bambu itu adalah sumber rejeki untuk orang itu. Sumber rejeki sekaligus penambah keindahan di desa mereka. Mungkin itu bisa menambah nilai pariwisata ataupun nilai ekonomi yang ada di desa ini. Mungkin sebelum itu desa ini tidak dikenal oleh siapapun, tidak dikenal oleh orang banyak, tetapi dengan dimunculkannya gedung KAKR itu bisa menjadi potensi untuk memperkenalkan desa Buluh Awar ini. Kemudian tadi dari gedung KAKR, kemudian jalan menuju kafe, bisa dibilang pemandangannya itu indah sekali, belum terbayang. Udah terbayang gimana nanti kalau misalnya si kafe ini bakalan jadi, dan harapannya nanti Kavatina Studio dan rekan-rekan bisa bersinergi lagi, bisa terus semangat untuk membangun karya-karyanya, khususnya untuk karya-karya yang dari bambu, karena kalau dilihat potensi yang sudah mulai dibangun dari desa ini itu sangat besar, karena kan kita tidak tahu bahwasannya banyak tuh orang yang mau melihat karya-karya Kavatina Studio yang berasal dari bambu, karena kan jarang juga kan bangunan yang dibuat dari bambu. Jadi ini bisa menjadi potensi yang sangat besar. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa didapat mulai dari pemasangan, keindahan, teknis perawatan dan lain-lain. Mungkin itu sudah cukup sangat cukup didapat dari hasil presentasinya Pak Franky dan penjelasan dari rekan-rekan yang ada di sini. Mungkin sekian. Terima kasih Saudara Razatun, saatnya Saudara Hendro. Kalau saya sendiri sih yang pertama dari kesannya itu ya hampir mirip ya, karena kan barang. Pertama kali datang sini feelnya itu udah berbeda kan, yang sebelumnya kita dari kota Medan, sini pedesaan udah lebih asri dari segi udaranya, membuat kita merasa senang sekitar sini. Apalagi sementara perancangan yang kita belum cerita tentang perancangan dulu, awal dari datang aja kami dari Universitas Medan Raya udah disambut dengan begitu meriah lah. Ada tarian dan ada minuman khas dari sini yaitu nira. Terus kalau dari segi yang ada sini dari gedung atau bangunan KAKR-nya sendiri, saya merasa ini menjadi langkah baru di Sumatera Utara sih, karena biasanya kan bangunan bambu itu yang paling sering kita kenal di Indonesia itu di Bali kan. Nah, di sini mungkin menjadi inovasi baru. Jadi saya merasa terkesima ya kalau dibilang, dan juga dari cara Pak Franky untuk meyakinkan orang sekitar untuk ikut ambil andil masyarakat sekitar dalam berperan untuk membangun KAKR itu menggunakan bambu. Bahkan orang setempat atau pemuda setempat pun membilang kenapa nggak memakai bangunan beton aja biar lebih kuat atau segala macamnya. Tapi sementara kalau dalam penelitian bahwa bambu itu lebih kuat dari kekuatan berapa itu K450 kalau nggak salah. Nah, terus dari pengelolaan untuk membangunnya sendiri itu murni memakai tenaga masyarakat yang ada di sini kan. Itu sungguh inovatif karena bisa memberdayakan masyarakat yang sekitar. Makanya yang seperti Pak Franky bilang juga, kalau sebagai arsitek atau arsitektur itu bukan melulu tentang fisik bangunannya, jadi bagaimana untuk memanusiakan manusia. Nah, kalau dari kesannya sendiri yang saya ingin sampaikan,
seperti kata Pak Franky ini kan 25 tahun nih untuk jangkanya. Setiap proyek ini makanya Pak Franky bilang seperti rumah kedua bagi dia. Saya merasa semoga bisa terrealisasikan sampai akhir hanya biar kami generasi yang akan ada bisa menikmati bukan orang-orang. Terima kasih tanggapannya. Terakhir saya ingin bertanya pada saudari Rashidatun setelah pakai Oculus tadi. Maksudnya kayak pengalamannya lah. Kami kan belum tahu kayak mana tadi. Saudara Rashidatun bisa ceritain sedikit gitu. Mungkin tadi sebelum pakai Oculus itu cuman bisa membayang-bayangkan dari segi penjelasan aja ya. Cuman setelah pakai Oculus baru tahu gambarannya. Oh ternyata posisi parkir yang dibilang itu seperti ini. Terus bagian yang di-cut dan di-fill itu ternyata seperti ini. Terus tadi sempat bertanya tentang posisi dapur kan. Yang tadinya kata Pak Franky kalau misalnya kita letakin di atas, dia itu bakal ngeblok view. Nah tadi juga sudah saya lihat bahwasannya apa yang Pak Franky bilang itu benar. Tidak ada salahnya jikalau dapur itu dipindahkan ke area belakang yang notabene-nya itu jauh dari aksesibilitas. Karena mungkin untuk area cafe itu yang paling utama itu view-nya mungkin yang lebih diutamakan. Jadi dalam merancang itu ternyata banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan, yang harus dimatangkan seperti itu. Yang penting dengan adanya VR tadi bisa tergambar lah lokasinya kayak gimana dan itu. Diprioritaskannya. Iya benar dan bagus banget kayak gitu. Oke, terima kasih. Bersama saya Ahmad Bejan Nasution dari Kavatina Studio ya. Di sini saya lagi bersama dua dosen UMA nih. Oke Pak, boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Insinyur Suprayitno MT sebagai dosen pengajar mata kuliah struktur dan konstruksi. Oke Pak, nama Bapak? Nama saya Dr. Ing Mufti Ali Nasution, mengajar studi kelayakan proyek dan AutoCAD. Oke Pak. Saya ingin nanya sih Pak sebenarnya Pak dari pandang Bapak gimana sih Pak tentang bangunan KKR ini Pak? KKR Bulu Awar ini kalau kita lihat memang dari udah ketiga kalinya saya mengikuti ini, mulai dari yang ruangan di hotel dengan adanya rapat dan sampai sekarang ini sebetulnya ada kesan dari segi arsitekturnya ya, kesan tentang arsitektur tradisional saya bilang kan. Jadi kan bentuk atapnya yang mungkin material lokal yang digunakan dipakai sehingga bambu yang gitu tua yang panjang bisa dimanfaatkan, direndam, dikeringkan dan diawetkan sehingga dipakailah ke perencanaan gedung ini yang ada di sekitar sini gitu. Jadi ini kalau kesan dari saya, kesan pesan di arsitektur ini sangat menarik sekali bagi saya sebagai orang arsitek. Mudah-mudahan ini sebagai anak didik saya khususnya arsitektur Universitas Menaria mungkin bisa lagi mendalami tentang teori-teori arsitektur secara lokal di daerah masing-masing. Ini Pak dari Pak Mufli gimana Pak tanggapan Bapak? Bagus sekali ya, sangat menarik karena bangunan ini mengangkat kearifan lokal. Terus juga tentang material tentu saja, di mana kita tahu bahwa bambu itu di sini seperti tidak dihargai, tapi sekarang bisa menunjukkan dan jadi satu masterpiece, apalagi didesain dengan bentuk yang sangat menarik ya, sehingga yang menarik juga ini menjadi salah satu cikal bakal untuk pengembangan kawasan ini, di mana juga sangat menarik melibatkan masyarakat untuk pembangunan jangka panjang ke depannya. Oke, terima kasih. Oke, Pak, untuk rate untuk bangunan dan wilayah ini berapa sih Pak rate-nya? Pak. Rate-nya itu berapa, 8 sampai 10 nilainya? Nilainya kalau saya bilang 9 lah. 9 Pak, udah keren. Dari Bapak berapa Pak? Kalau saya yang ngelihat dari potensinya, saya rasa ini pantas dikasih 10 ya. 10 Pak, waduh. Banyak sekali yang bisa dilakukan di sini. Oke, keren Pak. Oke, sekian wawancara dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Rifani dari Kavatina Studio akan menanyakan wawancara dari Pak Kaprodi, yaitu dari UMA. Pak, ya. Bagaimana kesan dan kesan Bapak setelah datang ke Bulu Awar ini?
yang saya lihat ya ini sangat bermanfaat ya untuk apalagi untuk pendidikan ya. Apalagi di UMA sendiri itu kita visi dan misinya itu memang ke sustainable architecture. Ya, jadi ini bangunan yang dengan menggunakan bambu, kemudian dengan konstruksi seperti ini memang menjadi tempat yang memang kita harus kunjungi agar kita bisa menambah ilmu-ilmu kita tentang arsitektur, terutama tentang sustainable architecture lebih luas lagi. Oke. Setelah itu pesan untuk Bulawar sendiri, apakah ada? Mungkin dari segi pelayanan mungkin ya, pelayanan itu mungkin bisa lebih ditingkatkan. Kemudian saya rasa memang dari segi bangunan sendiri itu kita sudah menikmati ya. Kemudian dari segi alamnya juga udaranya enak ya, kita bisa kita hirup dengan segar dan lain sebagainya. Cuman masyarakat secara menyeluruh ya, bukan cuma pengelola dari Bulawar sendiri atau KAKR sendiri itu mungkin perlu ditingkatkan tentang sadar wisatanya sehingga wisata ke Desa Bulawar ini bisa meningkat. Setelah itu apakah ada kegiatan selanjutnya untuk yang kedua ke sini? Kita coba rencanakan lagi lah ya ke depan, karena ini sudah sebagian besar sebenarnya mahasiswa dari Prodi Arsitektur kita bawa kemari, jumlahnya ada 70 orang. Memang ada beberapa yang mungkin tidak ikut dengan alasan-alasan tertentu, tapi mungkin ke depannya kalau ada hal-hal yang baru itu kemungkinan memang bisa kita jadikan objek untuk kunjungan-kunjungan berikutnya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih atas wawancaranya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmaria Sari. Saya arsitektur UMAS Tambuk 21 dan di sini sebelah saya ada dosen arsitektur UMAS. Boleh perkenalkan diri, Bu? Ya, nama saya Saufa Yarda Murni, dosen di Prodi Arsitektur Universitas Medan Area. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya, Bu. Ibu sebagai dosen ini udah berapa lama di UMA? Kalau di UMA masuk tahun ketiga. Ini kan Ibu datang ke sini tuh ada acara studi tour sama mahasiswa yang lain. Menurut Ibu apa yang Ibu rasakan pertama kali gitu datang menginjakan kaki ke Bulawar ini dan melihat bangunannya yang seperti ini gitu, Bu? Ya, kalau saya mengenai bangunan ini kan sudah dapat informasi sebelumnya, jadi sudah pernah mendengar tentang bangunan ini. Tapi memang ketika mengunjungi langsung itu nuansa yang didapatkan berbeda dengan ketika kalau kita melihatnya hanya dari foto. Jadi memang dari segi desain bangunan ini KKR ya, KKR ini sangat menarik dengan material yang sustainable yaitu bambu. Jadi waktu melihatnya pertama kali memang takjub ya, dengan material bambu ini bisa menghasilkan sebuah karya arsitektur yang menarik dan estetis dan juga berfungsi dengan baik. Tadi kan Pak Franky ada membicarakan soal tentang KKR gitu kan, Bu. Dia menceritakan proses pembangunannya, gimana mereka mengapakan masyarakatnya. Nah, itu kan pasti ada kesan gitu ya kan, pas Ibu mendengar ceritanya, wah gitu ya kan, pasti ada kayak gitu yang ternyata Bapak ini seperti ini, ternyata bangun ini tuh nggak mudah gitu. Nah, menurut Ibu kesan yang Ibu dapatkan itu ketika mendengar cerita tentang pembangunan ini seperti apa, Bu? Ya, saya sangat sangat kagum lah ya, sangat kagum. Bukan hanya dengan karya arsitektur yang dihasilkan, tapi juga dengan proses sebelum menghasilkan karya arsitektur ini. Jadi tadi sempat disebutkan latar belakangnya karena anak-anak di sini ingin meminta bangunan untuk sekolah minggu, kemudian orang tuanya pun berkumpul untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Itu kalau menurut saya sangat menyentuh lah ya, sangat menyentuh. Sekali. Kemudian juga dari Pak Franky-nya
juga mau mempertahankan dan mempopulerkan kembali lah ya bagaimana bahwa desa ini punya aspek historis yang sangat tinggi dari segi religi. Jadi saya pikir ada latar belakang yang sangat menyentuh ya untuk menghasilkan bangunan ini, dan selain karya arsitekturnya juga luar biasa, dengan adanya latar belakang itu juga jadi menghasilkan tempat ini jadi sangat membanggakan dan menarik untuk dikunjungi.